Hai, selamat datang di Sleep Candle Story. Channel ini bertujuan untuk bercerita sebagai pengantar tidur Anda. Nyamankan posisi Anda dan berusahalah untuk tidur. Nikola Tesla dilahirkan sebagai etnis Serbia di sebuah desa di Smian, Beka Kekaisaran Austria, yang sekarang kita kenal dengan sebutan negara Kroasia, pada tanggal 10 Juli 1856. Ayahnya, Milutin Tesla, adalah seorang pendeta Kristen Ortodoks, dan ibu Tesla yang bernama Duka Tesla, yang ayahnya juga seorang pendeta Kristen Ortodoks, memiliki bakat untuk membuat alat kerajinan rumah, peralatan mekanik, dan kemampuan untuk menghafal puisi epik Serbia. Ibu Tesla tidak pernah menerima pendidikan formal. Nikola, nama kecil panggilan Nikola Tesla sewaktu itu, memiliki bakat memori eidetik dan kemampuan kreatif dari genetika dan pengaruh ibunya. Tesla adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Dia memiliki kakak yang bernama Dan dan 3 saudara perempuan, yaitu Milka, Angelina, dan Marika. Dan tewas dalam kecelakaan berkuda ketika Nikola Tesla masih berumur 5 tahun. Pada tahun 1861, Tesla mengenyam pendidikan di sekolah dasar di Smian, di mana ia belajar bahasa Jerman, aritmatika, dan agama. Dan pada tahun 1862, keluarga Tesla pindah ke daerah Gospic, Lika, di mana ayah Tesla bekerja sebagai seorang pendeta. Nikola Tesla menyelesaikan sekolah dasar dan kemudian menyelesaikan juga sekolah menengahnya. Pada tahun 1870, Tesla pindah ke Karlovac di bagian utara untuk menempuh sekolah menengah atas di Gymnasium Karlovac. Kelasnya menggunakan bahasa Jerman sebagai pengantar karena sekolahnya ini berada di dalam Militär Grenz Austria-Hungaria. Tesla kemudian menulis bahwa ia tertarik dengan demonstrasi kelistrikan oleh profesor fisikanya. Tesla mencatat bahwa demonstrasi fenomena misterius ini membuatnya ingin tahu lebih lanjut mengenai gaya ini. Tesla mampu menghitung kalkulus integral dalam kepalanya, sehingga gurunya mengira bahwa ia mencontek. Ia menyelesaikan masa sekolah dalam tempo 3 tahun dan lulus pada tahun 1873. Setelah menyelesaikan masa sekolahnya, di tahun 1873 juga, Tesla kembali ke kota kelahirannya, Smiljan. Tak lama setelah ia tiba, Tesla terjangkit kolera dan terbaring di tempat tidur selama kurang lebih 9 bulan dan hampir mati beberapa kali. Ayah Tesla di saat-saat putus asa berjanji akan mengirimnya ke sekolah teknik terbaik jika ia pulih dari penyakit, meski ayahnya awalnya ingin dia menjadi seorang pendeta juga. Setelah kesembuhannya dari penyakit kolera, pada tahun 1874, Tesla menghindar untuk direkrut menjadi tentara Austria-Hungaria di Smiljan dengan melarikan diri ke Tomingaik dekat Grekek. Di sana ia menjelajahi pegunungan dengan mengenakan pakaian pemburu. Tesla mengatakan bahwa berkontak dengan alam membuatnya lebih kuat, baik secara fisik maupun mental. Dia juga membaca banyak buku sementara di Tomingaik, dan kemudian mengatakan bahwa buku karya Mark Twain telah membantunya secara ajaib sembuh dari penyakit sebelumnya. Setahun setelahnya, pada tahun 1875, Tesla mendaftar di Politeknik Austria di Graz, Austria, melalui beasiswa militer Frontier, dan selama tahun pertamanya itu, Tesla tidak pernah melewatkan kelas, meraih nilai tertinggi, lulus 9 ujian, itu hampir 2 kali yang diisyaratkan. Memulai klub budaya Serbia dan bahkan menerima surat pujian dari dekan Fakultas Teknik yang dikirim pada ayahnya yang menyatakan, "Anak Anda adalah bintang peringkat pertama." Dan selama tahun keduanya, Tesla berkonflik dengan Profesor Poiseuille mengenai dinamo Graham ketika Tesla menyarankan bahwa komutator tidaklah diperlukan. Tesla juga mengklaim bahwa ia bekerja jam 3 dini hari hingga jam 11 di pagi harinya, tanpa adanya pengecualian hari Minggu atau hari libur. Dia malu ketika ayahnya memujinya bahwa dia sudah bekerja sangat keras.
Dan setelah kematian ayahnya pada tahun 1879, Tesla menemukan paket dari profesor kepada ayahnya, mengingatkan bahwa kecuali dia dikeluarkan dari sekolah, Tesla akan mati akibat terlalu lelah bekerja. Di akhir tahun kedua, Tesla kehilangan beasiswa dan menjadi kecanduan judi. Selama tahun ketiga, Tesla mempertaruhkan uang saku dan uang kuliahnya. Kemudian ia berhasil mengembalikan kerugian awalnya ke keluarganya. Tesla juga mengatakan bahwa ia menaklukkan gairahnya di sana. Tetapi kemudian di Amerika Serikat, ia dikenal lagi suka bermain biliar. Dan ketika waktu ujian tiba, Tesla tidak siap dan meminta perpanjangan waktu untuk belajar. Tetapi itu semua ditolak. Dia tidak menerima nilai di akhir semester ketiga dan tidak pernah lulus dari universitasnya. Di bulan Desember tahun 1878, Tesla meninggalkan Graz dan memutuskan semua hubungan dengan keluarganya untuk menyembunyikan fakta bahwa ia telah keluar dari sekolah. Teman-temannya berpikir bahwa ia telah tenggelam di Sungai Mur. Tesla pergi ke Maribor yang sekarang kita kenal dengan sebutan Slovenia, di mana ia bekerja sebagai juru gambar dengan upah 60 florin per bulan. Ia menghabiskan waktu luang bermain kartu dengan pria lokal di jalanan. Sebelum ayahnya meninggal, Nilutin Tesla sempat pergi ke Maribor untuk memohon kepada anaknya agar kembali ke rumah. Tetapi Tesla menolak, dan Tesla juga mengalami gangguan saraf di waktu yang sama pada saat itu. Pada tanggal 24 Maret 1879, Tesla dikembalikan ke Ghost Peak di bawah penjagaan polisi karena tidak memiliki izin tinggal. Pada tanggal 17 April 1879, Nilutin Tesla, yaitu ayah dari Nikola Tesla, meninggal dunia pada usia 60 tahun setelah tertular penyakit yang tidak diketahui. Meskipun ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa ia meninggal karena stroke. Selama tahun itu, Tesla mengajar di sebuah kelas besar di sekolah lamanya yang berada di daerah Ghost Peak. Pada bulan Januari 1880, dua paman Tesla mengumpulkan cukup uang untuk membantu dia meninggalkan Ghost Peak untuk praha demi pendidikannya. Sayangnya, ia tiba terlambat untuk mendaftar di Universitas Charles Ferdinand. Ia juga tidak pernah belajar bahasa Yunani, mata kuliah yang diwajibkan, dan dia juga tidak bisa berbahasa Ceko. Tesla bagaimanapun menghadiri kuliah filsafat di universitas sebagai auditor, dan ia tidak pernah menerima nilai untuk kehadirannya tersebut. Pada tahun 1881, Tesla pindah ke Budapest untuk bekerja di bawah Ferenc Puskás pada perusahaan telegraf yang bernama Budapest Telephone Exchange. Setelah tiba di sana, Tesla menyadari bahwa perusahaan dalam masa pembangunan menurut dia tidak fungsional, sehingga ia bekerja sebagai juru telegraf di kantor pusat sebagai gantinya. Dalam beberapa bulan saja, Budapest Telephone Exchange menjadi fungsional dan Tesla dialokasikan ke posisi listrik utama. Selama masa kerjanya, Tesla membuat banyak perbaikan peralatan stasiun sentral dan mengaku telah menyempurnakan telepon repeater atau penguat yang tidak pernah dipatenkan atau dijelaskan ke publik. Pada tahun 1882, Tesla mulai bekerja untuk perusahaan Continental Edison di Prancis, merancang dan membuat perbaikan untuk peralatan listrik. Pada bulan Juni 1884, ia pindah ke New York City, di mana ia dipekerjakan oleh Thomas Edison di Edison Machine Works. Karya Tesla untuk Edison mulai dengan teknik elektro yang sederhana dan cepat berkembang untuk memecahkan masalah yang lebih sulit. Tesla juga ditawari tugas sepenuhnya untuk mendesain ulang generator arus searah pada perusahaan Edison. Pada tahun 1885, ia mengatakan bahwa ia bisa mendesain ulang generator Edison yang tidak efisien motorik dan membuat perbaikan dalam layanan dan ekonomi. Menurut Tesla, Edison pernah mengatakan, ada $50.000 untuk Anda jika Anda bisa melakukannya. Ini telah dicatat sebagai pernyataan aneh dari Edison yang perusahaannya termasuk pelit dengan gaji. Setelah sebulan bekerja, Tesla memenuhi tugas dan bertanya tentang pembayaran.
Edison mengatakan bahwa ia hanya bercanda dengan berkata, "Tesla, Anda tidak mengerti humor Amerika kami." Sebaliknya, Edison menawarkan kenaikan gaji dari $10 per minggu menjadi $18 per minggu. Tesla menolak tawaran itu dan segera mengundurkan diri. Setelah meninggalkan perusahaan Edison, Tesla bermitra dengan dua pengusaha pada tahun 1886 yang bernama Robert Lane dan Benjamin Vail yang setuju untuk membiayai perusahaan penerangan listrik dengan nama Tesla yang diberi nama Tesla Electric Light and Manufacturing. Perusahaan ini dipasang listrik lampu busur sistem pencahayaan berbasis yang dirancang oleh Tesla dan juga memiliki desain untuk dinamo komutator mesin listrik yang merupakan paten pertama yang dikeluarkan untuk Tesla di Amerika Serikat. Sayangnya, para investor menunjukkan sedikit minat dalam ide-ide Tesla untuk jenis baru dari motor dan peralatan transmisi listrik dan juga tampaknya mereka berpikir lebih baik untuk mengembangkan utilitas listrik daripada menciptakan sistem baru. Mereka akhirnya terpaksa meninggalkan Tesla dan menarik uang mereka. Tesla bahkan kehilangan kontrol dari paten yang telah dihasilkan sejak ia ditugaskan mereka untuk perusahaan sebagai pengganti saham. Ia harus bekerja di berbagai pekerjaan perbaikan listrik dan bahkan sebagai penggali parit dengan gaji sebesar $2 per hari. Tesla menganggap musim dingin pada tahun 1886 hingga 1887 sebagai waktu sakit kepala yang mengerikan dan air mata pahit. Selama ini ia mempertanyakan nilai pendidikan dan menyesalinya. Pada akhir 1886, Tesla bertemu Alfred S. Brown, seorang pengawas Western Union, dan pengacara dari New York Charles F. Peck. Kedua orang itu berpengalaman dalam mendirikan perusahaan dan mempromosikan reka cipta dan paten untuk keuntungan finansial. Berdasarkan paten Tesla dan ide-ide lain, mereka sepakat untuk bekerja sama secara finansial dan menangani patennya. Pada bulan April 1887, mereka bersama-sama membentuk Tesla Electric Company dengan perjanjian yang menguntungkan dari paten yang dihasilkan akan masuk sepertiganya untuk Tesla, sepertiga untuk Peck and Brown, dan sepertiganya lagi untuk membiayai pembangunan. Mereka mendirikan laboratorium untuk Tesla di 89 Liberty Street di Manhattan, di mana dia bekerja pada peningkatan dan pengembangan jenis baru dari motor listrik, generator, dan perangkat lainnya. Salah satu hal yang Tesla kembangkan di laboratorium pada tahun 1887 adalah motor induksi yang berlari pada saat ini. Format sistem kekuasaan yang mulai dibangun di Eropa dan Amerika Serikat karena kelebihannya dalam jarak jauh bolak tegangan tinggi transmisi. Motor yang digunakan polifase saat yang menghasilkan medan magnet berputar untuk menghidupkan motor. Perlu diketahui, Nikola Tesla telah memahami prinsip ini pada tahun 1882. Ini merupakan motor listrik yang inovatif. Dipatenkan pada bulan Mei tahun 1888, adalah sederhana diri, mulai dari desain yang tidak memerlukan pembalik, sehingga menghindari memicu dan pemeliharaan yang tinggi terus-menerus melayani dan mengganti sikat mekanis. Pada tahun 1888, editor majalah dari dunia listrik yang bernama Thomas Comerford Martin menginginkan Tesla untuk menunjukkan sistem arus bolak-baliknya, termasuk motor induksinya, di American Institute of Electrical Engineers. Paten Tesla dan kerja teorinya merupakan dasar dari daya listrik arus bolak-balik modern, yang termasuk distribusi daya polifase dan motor AC, yang ia umumkan pada revolusi industri kedua. Setelah pendemonstrasian komunikasi tanpa kabel, pada tahun 1893 Tesla memenangkan perang arus. Tesla dianggap sebagai salah satu teknisi listrik Amerika Serikat terhebat. Tesla juga memiliki pengalaman di telepon dan teknik elektro sebelum berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1884 untuk bekerja dengan Thomas Alva Edison di New York City. Karyanya pada tahun-tahun formatif pembangunan tenaga listrik juga terlibat
dalam perjuangan korporasi antara membuat arus bolak-balik atau arus searah standar transmisi listrik disebut sebagai perang arus. Pada tahun 1893, Tesla pergi untuk mengejar ide-idenya terkait pencahayaan nirkabel dan distribusi listrik di tegangan tinggi. Eksperimen listrik frekuensi tinggi di New York dan Colorado Springs membuat awal pernyataan tentang kemungkinan komunikasi nirkabel dengan perangkatnya. Tesla mencoba untuk menempatkan ide-ide untuk penggunaan praktis dalam upaya naasnya di transmisi nirkabel yang belum selesai di Wardenclyffe Menara Project. Di laboratorium, ia juga melakukan berbagai eksperimen dengan mekanik osilator atau generator, tabung debit listrik, dan pencitraan X-ray awal. Dia bahkan membangun sebuah perahu yang dikendalikan nirkabel, salah satu yang pertama yang pernah dipamerkan. Tesla juga terkenal karena prestasi dan kecakapan memainkan pertunjukan. Akhirnya, sebagian masyarakat Amerika pada waktu itu menyebutnya sebagai ilmuwan gila. Dan dari hak paten itulah membuatnya mendapatkan sejumlah uang yang banyak. Uang itu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek sendiri dengan berbagai tingkat keberhasilan. Dengan berjalannya waktu, akhirnya Nikola Tesla memasuki masa-masa tuanya. Ia pun pensiun dalam bidangnya, dan banyak menghabiskan waktu pensiunnya itu di hotel New York. Akhirnya dia meninggal pada tanggal 7 Januari 1943 di kamar yang ia sewa tersebut. Karyanya banyak yang terlupakan, bahkan relatif tidak dikenal setelah kematiannya. Namun pada tahun 1960, konferensi umum tentang berat dan ukuran bernama Unit SI Magnetic Kerapatan Flux Tesla akhirnya diterapkan untuk menghormatinya. Peninggalan Tesla telah mengalami kebangkitan minat dalam budaya populer sejak tahun 1990-an. Sekian kisah dan cerita kita tentang Nikola Tesla, seorang ilmuwan yang hampir bahkan sempat terlupakan. Namun manfaat-manfaat dari penemuannya masih kita rasakan sampai hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi atau kurangnya informasi dari kami. Semoga cerita ini memberi manfaat dan selamat tidur, kawan.